Shalom. Saya menyapa kembali kita dengan bahasa kasih. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Wah, ini di belakang nih. Saya ingin mendengarkan suara dari belakang. Sekali lagi. Shalom. Shalom semuanya. Apa kabar? Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang hadir pada malam hari ini dan mahasiswa dan mahasiswi STT Hagiasmo Mission Jakarta dan alumni pertama dan kedua, kami mengucapkan selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Adapun ibadah Natal kita pada malam hari ini tanggal 24 Desember tahun 2020. Yang pertama, kata-kata sambutan yang mewakili Ketua Panitia kepada Saudari Linda kami persilakan. Shalom. Selamat Natal kepada kita semuanya. Salam dalam kasih Kristus, Sang Juru Selamat kita yang hari ini kita merayakan kelahirannya ke dunia yang ke-2020 tahun. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kata sambutan mewakili panitia Natal. Sebenarnya ketua panitia Natal kita adalah Saudara Handika. Berhubung beliau juga ada kegiatan, jadi saya mewakili atas nama panitia. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya hingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk merayakan Natal bersama keluarga STT Hagiasmo Mission Jakarta. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah hadir untuk memeriahkan ibadah Natal malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi STT HAMI Jakarta yang sudah bergabung, baik yang datang bersama kita secara tatap muka maupun yang ikut melalui Google Meet. Dan juga terima kasih kepada kakak-kakak alumni pertama dan alumni kedua yang telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kita pada malam hari ini. Kami dari Panitia Natal mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas penyertaannya selama kurang lebih 1 bulan diberi kesempatan untuk mempersiapkan Natal. Tapi kami dari Panitia Natal juga sekaligus memohon maaf atas segala kekurangan selama kami mempersiapkan Natal, di mana dalam waktu terakhir ini juga tidak hanya satu yang diurus, banyak kegiatan yang dikerjakan sehingga semuanya tidak bisa dikerjakan secara maksimal. Tapi puji syukur, sekalipun demikian, pada malam hari ini Natal kita tetap berjalan dengan baik. Kami dari Panitia Natal tidak banyak yang kami sampaikan. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman yang sudah membantu baik dana maupun daya untuk mensukseskan acara perayaan Natal pada malam hari ini. Dan inilah ibadah kita malam hari ini, kiranya damai Natal beserta kita semuanya, kasih Kristus menyertai kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Sekarang masuk kita pada ruang ibadah kita. Yang pertama, foto. Kami persilakan kepada Pak Aureli Gesai, kepada Bapak kami persilakan. Baik, shalom semuanya. Mari kita memulai ibadah kita dengan foto. Saya undang kita dalam hal ini membaca, dan saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Apakah semua sudah dapat tata ibadah? Puji Tuhan. Iya.
Kita akan memulainya. Dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Jemaat, Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jalannya. Jemaat, Sapu yang menekannya dan ganda dari atas pohonnya, serta tongkat si penindas telah membakar. sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sama-sama. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa. Engkau membimbing kami dari kegelapan ke dalam terang-Mu. Penuhilah dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus, agar kami hidup dalam firman-Mu, sehingga kami dapat menjadi teladan sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Baik, saya persilakan dulu kembali. Terima kasih buat Pak Jai atas foto pada sore hari ini. Sekarang kita masuk dalam penyembahan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Hanya Engkaulah yang kami sembah di dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah pujian kami ini dapat memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan tuntun aku sampai akhir hidupku. Semua pengalamanku itu karena dirimu. Katakan bersama pujian kita, perkenankan aku Tuhan, perkenankan aku setiap jam hidupku. Hanya Kaulah Tuhan, hanya Kaulah Tuhan yang ku sembah dan ku puja. Engkaulah segalanya bagiku selamanya. Mari Bapak Ibu katakan pujian kita kembali. Tuhan tuntun aku sampai akhir hidupku. Semua pengalaman kami Tuhan
umat itu. Berdoa. Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami ucap syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hari dan kehidupan kami. Sehingga pada sore hari ini Tuhan kami dapat melakukan perayaan Natal STT kami Tuhan, dan kami ada bukan karena kekuatan kami, karena berkat pertolongan sehingga kami keluarga besar STT kami merayakan ibadah Natal pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mau berkati kami, pelayan-pelayan Tuhan, MC, singer, pemain musik, bahkan juga yang menyampaikan firman hambanya, Pak Junior Nathan Belai Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati dan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi hamba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mendasarkan ibadah Natal STT kami dan kami habiskan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Masih bangga memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan pada sore hari ini. Katakan pujian kita, ku sembah Kau selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sehingga kemuliaan
Feliz Navidad. Kami silakan duduk kembali. Haleluya. Sudah saatnya kita penyalaan lilin. Saya panggilkan kepada Bapak Pendeta Junior Nathan Silalahi sebagai pengkhotbah dan ketua. Kepada Ibu Jessica Laura mewakili dosen, kepada Linda Puspitasari kepada ketua panitia, kepada Bapak Fenieli Harepa mewakili dosen, kepada Irma Tobing mewakili mahasiswa Akapten. Hadirin semuanya, kita akan menyalakan lilin, di mana pada malam hari ini telah lahir juru selamat bagi kita semuanya. Dalam pujian kemuliaan. Oh
saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Pak Noverius. Dipersilakan untuk membawakan doa persembahan. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita dengan doa. Kita berdoa, kami mengucap syukur buat keajaiban Tuhan yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kalau sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan kami, biar menjadi persembahan yang lalu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan angkat pujian kita. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, terima kasih atas persembahannya. Haleluya. Sekarang kita masuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah firman Tuhan yang telah diberikan kepada kita dapat kita aplikasikan dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Bersembahkan seluruh hidupku sebagai persembahan yang hidup. Di hadapanmu untuk kemuliaan.
hari semakin hari kehidupan kami semakin dibaharui dan kami semakin serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Pemulihan terus-menerus terjadi dalam kehidupan kami oleh pimpinan Roh Kudus dan oleh kebenaran firman Tuhan, maka kami akan dimampukan. Bapa di surga, pujian dan bahkan penyembahan telah kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman. Tuhan Yesus terangi hati dan bahkan pikiran kami, sehingga kami menangkap kebenaran firman Tuhan dan mampukan kami melakukan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya. Kita mengucap syukur pada sore menjelang malam hari ini, merupakan ibadah Natal STT HAMI. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan sampai pada akhir tahun ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, dan kita boleh merayakan Natal bersama dalam situasi pandemi yang ada. Kita ketahui bersama bahwa tidak semua dosen yang boleh hadir karena memang kita batasi, dan tidak semua mahasiswa yang hadir karena memang sebagian mahasiswa kita pencar. Ya, nah oleh sebab itu kita rayakan dalam kondisi sebagaimana yang ada saja, yang ada di asrama. Ya, saya minta panitia boleh lilinnya dimatikan karena panas. Panitia boleh dimatikan lilinnya karena ini panas. Nanti kita semakin panas suasana ini ya, ruangannya, karena ini kan cahaya. Terima kasih. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Kita bacakan bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Ya, bersama-sama. 2, 3 ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema Natal kita pada tahun ini adalah Immanuel. Kita tahu bersama bahwa Immanuel itu berasal dari dua suku kata. El artinya Allah, Immanu artinya menyertai atau beserta kita atau dengan kita. Tapi saya tertarik dengan istilah bahasa Jawa manunggal kita. Manunggal itu artinya bukan hanya menyertai, tetapi bersatu dengan kita. Saya berpikir bahwa kata manunggal itu lebih mendekati, karena menyertai itu, ya, itu menyertai seperti kita kalau ada teman kita sertai dia. Tapi kalau manunggal, maka Tuhan itu bukan hanya menyertai, tetapi tinggal di dalam diri kita. Tinggal. Jadi lebih dalam maknanya. Bagaimana Allah tinggal di dalam diri kita? Dengan termaterainya Roh Kudus di dalam setiap diri orang percaya. Meskipun topik itu bukan topik ini yang akan kita bahas bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Immanuel, Allah menyertai kita. Selama 400 tahun bangsa Israel hidup di masa kegelapan, hidup masa diam. Artinya
Tidak ada firman Tuhan yang datang. Tidak ada nabi-nabi yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena ada rentang antara masa perjanjian lama dan masa perjanjian baru, di mana Tuhan memang dalam tanda kutip membiarkan bangsa Israel. Tidak ada firman sama sekali yang datang kepada mereka selama berapa? 400 tahun lebih. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu merupakan suatu masa, fase di mana bangsa Israel, ya, dalam tanda kutip dibiarkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kejahatan mereka, karena dosa mereka, karena kefasikan mereka. Mereka serong, mereka selingkuh, dan mereka tidak setia kepada Tuhan. Tetapi selama masa itu, maka tiba saatnya bahwa Allah yang penuh kasih itu tetap memperhatikan umatnya Israel. Allah datang, Allah melawat umatnya dengan peristiwa apa? Yaitu peristiwa yang sangat besar. Peristiwa yang bukan hanya sekedar firman. Peristiwa bukan hanya nabi yang datang, bukan hanya nabi yang bernubuat, tetapi peristiwa yang sangat besar, yaitu apa? Allah menjadi manusia. Peristiwa akbar besar dalam sejarah kehidupan manusia, dan terkhususnya bangsa Israel. Allah menjadi manusia, yang disebut sebagai Immanuel. Allah itu bukan hanya menyertai dari surga, tidak, tetapi Dia turun. Jadi peristiwa Immanuel itu adalah Allah menjadi manusia, dan Dia ada di tengah-tengah manusia. Siapa Dia? Yesus. Inilah yang tidak dimiliki oleh agama manapun. Filsafat Yunani menolak akan Allah yang mengambil bentuk sebagai materi. Karena bagi Yunani, filsafat Yunani, segala sesuatu yang berbentuk materi, maka itu berkaitan dan bersumber, ya, bersentuhan dengan dosa. Sehingga tidak mungkin Allah yang kudus menjadi manusia dalam bentuk materi. Ini materi. Daging kita ini pun materi. Segala sesuatu yang ada di bumi ini materi. Tetapi ternyata firman Tuhan berkata apa? Allah itu menjadi manusia. Allah menyertai kita. Allah tidak pernah membiarkan umatnya berjalan sendirian. Untuk apa Allah menyertai? Karena ada satu visi, misi besar yang harus dilaksanakan. Yaitu apa? Ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini yang pertama, saudara. Jadi misi Allah menyertai itu adalah apa? Untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Kita harus diselamatkan. Oleh lewat kedatangan Allah yang menjadi manusia itu, Immanuel itu, maka kita mendapatkan pengampun. Immanuel itu berarti Allah sedang melawat umat. Amin. Immanuel berarti apa? Allah sedang memperhatikan umat. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, berbicara tentang memperhatikan, memelihara, melawat umatnya. Oh, ini dahsyat. Saudara harus tahu bahwa kita ada sampai hari ini, itu bukti dari pemeliharaan Tuhan.
itu bukti dari Allah kita itu adalah Allah yang Immanuel. Kalau Allah itu bukan Allah yang Immanuel atas STT kami, STT ini sudah tutup. Berbicara tentang kekuatan, nggak ada. Bicara tentang modal, nggak ada. Bicara tentang apa lagi? Apa yang mau diandalkan? Nggak ada. Kita hanya mengandalkan apa? Mengandalkan iman. Kita hanya mengandalkan iman. Hanya itu yang kita andalkan sehingga kita boleh ada sampai pada hari. Saya juga teringat bagaimana Immanuel itu juga saya rasakan pada bulan Agustus, September, selama 22 hari. 22 hari saya itu masuk rumah sakit RSUD Cengkareng, dirawat karena menderita COVID. Saya masuk di dalam ruangan itu, saudara, itu banyak sekali, hampir 20 orang. Itu tidak ada jendela yang bisa dibuka sekalipun. Satu jendela pun nggak bisa dibuka. Jadi itu ruang isolasi yang pertama yang saya jalani itu, puji Tuhan, hanya 3 hari. Bayangkan saudara, selama 3 hari hanya dalam satu ruangan itu, dan kita tidak bisa melihat keluar, hanya di ruangan itu terus. Dan di sebelah saya itu orang yang sakit parah-parah, sakit gula, ya, terus sakit DBC, dan usianya sudah tua-tua. Kalau batuk, waduh, itu kencang sekali. Bayangkan kalau kalian di satu kamar gitu kan, ada orang batuk DBC, perasaannya gimana? Kita yang masuk ke situ berpikir, wah, saya masuk dalam keadaan yang belum terlalu parah, bisa saja pada akhirnya kena. Di sebelah saya orang tua, ya, dekat sekali, saudara, sini nggak jauh, usianya sudah lumayan dan nggak bisa berjalan lagi karena apa? Sakit gula dan kakinya busuk. Jadi karena sakit gula dan kena COVID, nggak mau makan. Memang salah satu ciri dari penyakit COVID apa? Tidak, itu lidah ini, indera lidah ini nggak bisa makan. Memang nggak enak. Mau makan apapun nggak enak. Jadi bapak itu hanya minum. Untuk ngambil airnya itu dia nggak bisa lagi. Dia panggil saya, Mas, wah, tolong ambil air saya tuh. Wah, kita sama-sama orang sakit ini. Saya terpaksa, karena saya pikir siapa lagi yang tolong dia. Terpaksa saya ambil, saya bukain, akuannya keras. Terus begitu selama 3 hari. Melihat keberadaannya itu mengerikan. Saya pun di situ selama 3 hari itu apa? Sudah hopeless. Kenapa? Nggak kuat. Kenapa nggak kuat, saudara? Itu nggak bisa melihat keluar. Mungkin saudara karena belum pernah merasakannya, jadi belum bisa berbicara apapun. Jadi selama 3 hari dikunci, tutup semua kunci, dan nggak bisa keluar. Nggak ada jendela yang bisa melihat matahari. Belum pernah rasain kan? Saya di situ langsung telepon ibu, saya bilang saya mau keluar. Ibu bilang, oh nggak bisa, jangan. Nanti gimana kalau keluar? Pasti ditangkap kembali sama petugas rumah sakit kan? Saya mikir lagi, kalau sempat saya pulang balik, tangkap lagi, itu kan heboh kan? Heboh itu bisa masuk berita. Pernah dengar itu kan?
beberapa daerah ada pasien yang kabur dan ada polisi, ada petugas rumah sakit, ambulan datang dan tangkap gitu. Bayangkan kalau itu terjadi. Tapi hari kedua saya nggak tahan lagi. Hari kedua saya udah nggak tahan, saya ingin kabur. Tapi entah kenapa ya, timbul dalam hati saya. Saya harus bisa melewati ini. Saya harus bisa. Walaupun Tuhan, dokter bilang 2 minggu, bayangkan. Awalnya dokter bilang 2 minggu. Tapi Tuhan, saya harus bisa. Saya harus bisa tidak melihat matahari selama 2 minggu. Dan dalam satu kamar yang dengan orang pasien yang parah. Tapi puji Tuhan saudara, hari yang ketiga dapat pengumuman. Yang nama-nama berikut akan pindah kamar. Saya benar-benar berharap. Dan itu benar. Panggil nama saya dan dipanggil beberapa. Dan akhirnya kami dipindahkan ke gedung yang baru, Rumah Sakit Cengkareng gedung baru di lantai 4. Waktu kami masuk ke kamar itu, aduh, kami semua melompat. Kenapa melompat? Lompat ke girang, sudah. Bayangkan hanya itu saja pun girang yang tampuk. Kenapa lompat ke girangan? Karena kalau itu semua pintu yang sebelah sini, itu semua kalau dibuka itu menghadap ke perumahan apa ya di sebelah rumah sakit ya. Itu semua kelihatan. Bisa buka pintu dan dapat sinar matahari. Hanya itu saja. Puji Tuhan luar biasa. Selama 20 hari saya merasakan Immanuel. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan saudara-saudara, ketika teman saya masuk, ya, ada teman satu pendeta juga masuk. Kita bercerita-cerita. Pak, bagaimana? Oh, saya juga baru dari kamar itu, Pak. Berarti semua kita harus melewati kamar itu. Ya, kamar yang pengap dan tidak bisa ada pintunya itu. Bagaimana Pak yang di sebelah saya itu, Pak? Bapak itu gimana? Bapak itu sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini. Bagaimana Bapak yang sana lagi, Pak? Bapak itu meninggal juga. Bayangkan. Kalau kita ingatnya Tuhan. Dan kita tahu bersama bahwa ada begitu banyak pendeta hamba Tuhan yang meninggal. Saya tidak katakan bahwa Tuhan tidak menyertai mereka, tidak. Tapi kalaupun saya ada sampai hari ini, Tuhan masih memberikan anugerah kesempatan untuk hidup. Bagi saya itu anugerah yang sangat besar. Tidak memang. Itu juga Immanuel. Saudara-saudara yang kasih, saya yakin dan percaya bahwa Immanuel itu juga kita rasakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ada juga pasti merasakan bahwa Allah itu adalah Immanuel di dalam kehidupan hari lepas hari, di dalam pelayanan. Pasti kalau kita benar-benar bergantung kepada Allah kita yang hidup, Allah itu adalah Allah yang Immanuel. Saya mengalami banyak sekali bentukan dari Tuhan. Saya bukan mau menyombongkan, tidak. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur saudara. Saya dibentuk Tuhan sangat-sangat keras. Saya sudah pernah cerita, saudara. Saya pernah 3,5 tahun melayani di STT, tidak dapat sepeser apapun. 3,5 tahun. Tapi saya rasakan Immanuel. 3,5 tahun nggak dapat apa-apa. Mau beli sabun nggak bisa. Mau beli sabun aja nggak bisa. Apakah saya lari? Tidak. Karena apa? Karena saya tahu saya sedang melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan Yesus. Dan saya tidak percaya bahwa Allah itu Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan
sekalipun, sangat sulit sekalipun. Mungkin beberapa orang akan protes. Mungkin kalau Anda satu saat baru lulus STH, SPD, tidak dikasih sama sekali apapun, baru di situ Anda rasakan titik yang paling terendah. Mau beli baju nggak bisa. Saya jujur, maaf, celana saya koyak, saudara. Celana saya hanya 2, satunya koyak, terpaksa saya jahit. Baju saya hampir nggak pernah beli baju, nggak dapat apa-apa. Kurus. Mau pergi kemana pun nggak bisa. Tapi saya hidup. Amin. 3,5 tahun, hampir 4 tahun. Luar biasa. Immanuel. Sebelumnya lagi, saya pelayanan di suatu gereja. Saya seorang evangelis. Pak Beni tahu tempat itu. Karena waktu itu dia masuk sebagai mahasiswa weekend pada waktu itu. Dan dia satu-satunya mahasiswa yang bertahan pada waktu itu. Di Taman Mini, Jakarta Timur. Anda tahu, saya STH, lulus STH, 1 bulan hanya dikasih 100.000. 1 bulan 100.000. Pak, berarti sudah semuanya dong, makan minum semuanya, ada beras semua. Enggak ada, itu semuanya. Saya ingin menegaskan kembali, ini penting karena saya memperhatikan, saya sudah dengar beberapa alumni ternyata mentalnya bukan mental pejuang. Beberapa alumni bukan mental sebagai pejuangan, sebagai hamba Tuhan, tapi mental tempe. Maaf, saya harus jujur. Ini introspeksi bagi kita juga. Kalau saya juga introspeksi. Padahal saya selalu berkata, mari melayani Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan. Kalau kamu hitung-hitung duit, berapa yang saya dapat sebulan dan berapa, kamu tidak layak. Baca di 2 Timotius 2. Seorang prajurit tidak memusingkan dirinya dengan apa yang akan dia makan dan minum. Kenapa? Karena dia tahu komandannya mempersiapkan dan memperhatikannya. Amin? Amin gak? Saya STH, evangelis, hanya dikasih 100.000. Dan itu bukan terlalu lama, tahun 2006-2007. Dan gak terlalu jauh dengan hari ini. Sampai-sampai kadang-kadang saudara gak makan 1 hari. Mau makan apa? 100.000. Beli sabun aja, beli beberapa saja sudah habis. Saya tinggal dengan ada teman di situ, seorang karyawan yang bekerja. Tapi apakah dia memperhatikan saya? Enggak. Dan yang sangat terburuk saudara, karena saya udah enggak makan lagi. Karena dia beli beras kan, saya masak berasnya dia. Saya masak berasnya dia, karena dia kerja, terpaksa saya masak. Kan nggak mungkin hamba Tuhan mencuri kan? Iya kan? Daripada saya mencuri, saya masak berasnya dia. Handphone waktu itu susah, nggak ada handphone-handphonean, masih susah waktu itu. Saya masak berasnya dia, saya masak Indomie dan telurnya dia, saya makan. Dia pulang, saya cerita, maaf, saya sangat lapar. Iya, saya beranikan diri. Kalau bagi kita yang gengsi mungkin nggak, saya nggak mau gengsi. Maaf, saya sudah masak. Dan memang raut mukanya marah sekali sama saya karena masalah Indomie dan telur 1 biji. Ada orang begitu, ada. Tuhan sedang membentuk saya keras. Tuhan membentuk saya keras.
saya seorang STH, tapi Tuhan sangat keras. Saya kabur dari gereja itu? Enggak. Saya tidak mau kabur. Saya tidak mau pamit dari gereja itu. Saya tetap melayani di situ. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan dan Tuhan kalian melayani. Kalau kalian lulus dari sini, dan kalau kalian hanya berpikir bahwa ketika nanti Anda lulus, Anda ingin mendapatkan gaji besar, fasilitas yang mewah, Anda sudah salah masuk di sini. Anda sudah salah masuk ke STT. Lebih baik pulang saja. Jangan. Karena kita sudah berubah. Berubah dalam pengertian apa? Tujuan hidup kita mau melayani Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita. Bukan untuk memperkaya diri kita. Menimbun harta, enggak. Kalau pikir-pikir saudara, saya ketua STT, itu kalau teman-teman itu datang itu biasanya perkumpulan ketua, mereka bawa mobil. Apakah saya malu bawa motor? Nanti kamu akan diuji. Suatu saat kau akan diuji. Nah, saudara-saudara, apa yang hendak saya katakan? Dalam keadaan demikian pun, Tuhan itu adalah Allah yang Immanuel. Amin. Sampai-sampai duit saya nggak ada lagi. Duit saya nggak ada lagi, saudara. Mau makan bingung. Di gereja itu ada, saya pernah cerita beberapa ya mahasiswa. Di gereja itu ada ibadah kaum wanita. Ibadah kaum wanita. Saya sengaja ikut ibadah kaum wanita, kaum ibu. Kenapa? Karena saya tahu kalau ibadah kaum ibu dan kaum wanita pasti ada makan. Sengaja ikut saya. Dan memang puji Tuhan. Ternyata di gereja itu ibu-ibu itu kalau ibadah ternyata mereka main apa ya namanya itu? Arisan. Jadi yang dapat dialah sebagai tuan rumah, dan ternyata mereka masak enak-enak. Wah, dalam hati saya paling enak tuh ibadah kaum ibu. Kenapa? Karena selesai ibadah ada sampai segitunya saya. Sampai segitu. Saya sengaja datang, Bu, biarkan saya yang main gitar. Ya dong, ambil pelayanan ya. Saya main gitar. Loh, ini khusus ibu-ibu, Pak. Enggak apa-apa, Bu. Saya main gitar. Supaya apa? Bisa. Loh, Pak, STH gitu, Pak ya? Iya. Pak, gengsi? Enggak. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan sedang membentuk, dan tetap saya sadar dan saya yakin, saya imani bahwa Allah saya adalah Allah yang iman. Amin. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini penting bagi kita. Jangan pernah Anda berpikir bahwa Allah yang Immanuel itu berarti Allah yang akan memberkati berlimpah-limpah terus. Engkau dapat pekerjaan, duit banyak. Jangan, saudara. Ada masa di mana Tuhan izinkan itu terjadi, tetapi Dia tetap menyatakan dirinya sebagai Allah yang Immanuel. Sampai hari ini saya selalu berkata Immanuel. Visi estetik kita ini besar. Amin. Kita tidak boleh berhenti untuk memiliki visi yang besar. Kita harus berdoa, bergumul sama Tuhan, berdoa terus. Tuhan mempercayakan hal-hal yang besar, pergumulan yang sangat besar saat ini yang ada dalam hati saya apa? Kita harus mempunyai lahan sendiri dan gedung sendiri. Amin. Dukung dalam doa. Tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara, kita harus punya gedung sendiri. Kita harus punya lahan sendiri. Kita tahu bahwa Allah itu Allah yang Immanuel. Dia juga Allah
Jehovah Jireh, yang akan menyediakan segala sesuatu. Tuhan akan menyediakannya. Oleh sebab itu, apa yang Tuhan percayakan saat ini, maka kita harus mengelolanya dengan baik. Setia dalam perkara-perkara yang kecil. Kalau kita tidak pernah setia dalam perkara kecil, Tuhan tidak pernah percayakan kita perkara yang besar. Dan kita harus bertekad. Kita harus bergumul. Tiba waktunya, indah pada waktunya, Tuhan akan memberikan lahan bagi kita, kampus sendiri bagi kita. Amin. Kita harus bergandengan tangan berdoa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, Allah menyertai. Allah tidak pernah membiarkan bangsa Israel berjalan sendiri. Tapi Allah memperhatikan bangsa Israel. Meskipun kelihatannya selama 400 tahun itu, 400 tahun itu seperti berjalan sendiri. Tapi Allah dengan kasih-Nya, indah pada waktunya, menyatakan karya yang besar kepada umat, termasuk kita, yaitu Yesus Kristus Sang Penyelamat. Yesus Kristus Sang Penyelamat. Kehidupan kita diubahkan. Tuhan akan terus menuntun kita. Dan Yesus Kristus itu senantiasa akan menyertai kehidupan kita lewat Roh Kudus yang diberikan bagi kita. Saya yakin dan percaya bahwa kehidupan yang kita jalani sangat berbeda dengan kehidupan orang-orang dunia. Kita mempunyai Allah. Kita memiliki Allah yang hidup, yang tinggal dalam diri kita. Kita memiliki cara kehidupan yang berbeda. Kenapa? Karena Allah manunggal. Saudara, Allah tinggal di dalam diri kita. Kita sudah memiliki kehidupan yang baru, cara pandang yang baru, masa depan yang baru, visi yang baru, kehidupan yang baru, tujuan yang baru, yang sudah berbeda dari dunia. Jadi tandanya bahwa Allah menyertai kita, kita harus memiliki cara pandang kehidupan yang berbeda dari dunia. Saudara, apakah engkau mau sungguh-sungguh menunjukkan bahwa engkau disertai oleh Tuhan? Amin. Buktikan itu nanti di lapangan. Tunjukkan itu di lapangan bahwa Allah itu menyertaimu. Kalau Allah menyertaimu, visimu sudah berubah. Bukan visi dunia, bukan visi manusiawimu, tapi berasal yang daripada Tuhan. Engkau hamba Tuhan. Itu yang harus kau kejar. Saya beberapa bulan ini agak sedikit kecewa dengan alumni. Kenapa, saudara? Beberapa alumni di ladang pelayanan ingin balik, ingin pulang. Terkadang saya berpikir, Tuhan, kenapa generasi sekarang ini memiliki pemahaman yang berbeda? Tempat tinggal sudah ada, PK dikasih, makan minum sudah di situ, tetapi kurang puas. Kok segini? Saudara, kalau sudah berkata kok segini, kenapa segini yang saya dapat? Pertanyaan saya, engkau mau jadi hamba Tuhan atau hamba-Ku? Maaf, saya agak keras. Kembalikan hatimu kepada Allah menyertai itu. Allah menyertai berarti kehidupanmu sudah berubah. Cara pandang kita sudah berubah. Saya hanya berkata, silakan. Kenapa? Karena saya tidak, institusi juga tidak pernah memaksa alumni. Kalau misalnya ke beberapa tempat, ya,
Itu bukan penempatan dari institusi, tidak. Karena ketika kalian lulus maka kalian silakan mengambil keputusan sendiri. Tetapi bagi beberapa alumni yang ingin memiliki kerinduan, kita sediakan tempat. Bagi yang mau. Cuman baru 2 bulan, 3 bulan kok udah, Pak, kayaknya saya mau keluar, Pak. Nah ini saudara, kalau Anda memang memiliki visi yang berasal daripada Tuhan, seharusnya Anda tidak lagi memikirkan kedagingan. Saudara, saya tegaskan ini sangat penting, bahwa kalau Allah itu menyertai kehidupan kita, maka jadikan Allah itu menjadi fokus kehidupan kita. Amin. Kalau Allah menyertai kita, maka Dialah yang jadi fokus, bukan kitanya. Jangan pernah kita berpikir, oh Allah menyertaiku, maka aku, apa yang kuinginkan, itulah Tuhan yang Tuhan berikan. Ini pemahaman yang salah. Maka dari Allah menyertai, yaitu Immanuel, itu adalah seluruh kehidupan kita fokuskan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan sekali-sekali berpikir bahwa Allah Immanuel itu adalah apa yang ku mau Tuhan berikan. Itu bukan Immanuel. Immanuel itu berarti seluruh kehidupan kita sudah menjadi fokus untuk kemuliaan Tuhan. Dengan demikian maka kita berkenan di hadapan. Amin. Mari para pemuji saya undang. Mari katakan, ku persembahkan.
akan semakin menyadari makna dari Immanuel, yaitu Allah menyertai kami. Ketika Allah menyertai kami, maka perubahan paradigma hidup kami terjadi. Pola pikir kami, hati kami, perasaan kami, pikiran kami, kehendak kami, tujuan hidup kami berubah. Bukan untuk kepentingan kami, tetapi kepentingan kerajaan Allah, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan menanggalkan kedagingan kami, menanggalkan egois kami, menanggalkan kedagingan kami, menanggalkan gengsi kami sebagai manusia. Engkau yang adalah Allah menjadi manusia. Ajar kami memahaminya Tuhan. Engkau Allah yang Immanuel. Engkau Allah yang menjadi manusia, yang rela tinggal di dalam kehidupan kami. Allah yang kudus, rela tinggal manunggal dengan kami manusia yang berdosa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang Immanuel. Engkau manunggal dengan kami. Engkau tinggal di dalam kehidupan kami. Terpujilah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hamba yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan kiranya Allah beserta kita. Amin. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita yang kedua kalinya kepada petugas yang ada di depan. Kita akan angkat pujian kita bersuka senantiasa. persembahannya pada malam hari ini. Sekarang saya undang untuk bangkit berdiri semuanya.
Kita menutup ibadah kita. Katakan pujian kita. Haleluya Tuhan. Besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan surga, kami sangat bersyukur Bapa pada malam hari ini kami boleh bersuka cita, kami boleh bersorak-sorai, dan kami boleh memuliakan Engkau Bapa. Terlebih kami sangat diberkati oleh firman Bapa, karena Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah juru selamat kami, Engkau adalah Yesus Kristus yang adalah Immanuel bersama-sama dengan kami senantiasa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami bersyukur buat STT kami Bapa, STT kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu selama setahun ini Bapa. Kami menyadari ada begitu banyak kelemahan, kekurangan. Ampuni kami Bapa. Bapa, kami berdoa buat pemimpin kami, Bapak Junior Nathan Salai. Berkati Bapa, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang berasal daripada Engkau Bapa. Pimpin beliau Bapa dengan Roh Kudus-Mu agar sungguh-sungguh Bapa memimpin STT ini semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu sepenuh dan kehendak Bapa. Dan biarlah STT ini boleh semakin hari semakin maju untuk pemulihan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang sanggup yang mungkin tidak, bahkan seluruh para dosen, seluruh para staf, bahkan yayasan juga berkati Bapak. Berikan kesatuan hati untuk membangun STT ini Bapak. Bahkan setiap kerinduan, setiap program kami serahkan kepada Bapak. Biar Kau campur tangan agar semuanya boleh terlaksana dan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan Bapa di dalam Tuhan surga. Terima kasih Bapak. Bapak yang baik, kami juga menyerahkan mahasiswa-mahasiswa yang ada semester 1, semester 3, semester 5 yang sedang PKN, bahkan semester 7. Berkati Bapak, atas pribadi mahasiswa Bapak, berikan kekuatan, kesehatan, bahkan kekuatan iman. Bahkan Bapak kami berdoa, tambah-tambahkan iman di dalam setiap hati mahasiswa Bapak. Dan kami rindu kelak ketika kami lulus, kami pakai Tuhan menjadi alat Tuhan dimanapun kami berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami pun tahu Engkau senantiasa menyertai kami Bapak. Kami bersyukur Bapak, kalau sampai hari ini kami mahasiswa boleh ada semuanya pertolongan Bapak. Bapak terima kasih. Kami juga berdoa Bapak untuk setiap keluarga-keluarga para dosen, keluarga para staf, bahkan Yayasan Kofindo berkati Bapak. Berkati kehidupan mereka, pekerjaan, usaha, berkati Bapak. Bapak kami juga berdoa untuk kebutuhan kami panjang, baik itu kebutuhan masyarakat, kebutuhan kami. Bapak kami tidak punya apa-apa Bapak, tapi kami punya Engkau yang lebih besar dari apapun yang ada Bapak. Karena itu Bapak kami berserah sepenuhnya. Karena Engkau adalah Yehova Jireh, Engkau adalah Allah yang senantiasa menyediakan bagi setiap kami Bapak. Baik kami adalah anak-anak Bapak, dan hanya kepada-Mu lah kami berserah Bapak. Bapak, cukupkanlah setiap kebutuhan kami Bapak. Bapak terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang Tuhan pakai menjadi berkat buat kami. Berkati Bapak, berkati kehidupan mereka, berkati kehidupan
belas kasihan Bapak, campur tangan Bapak, tolong Bapak jamah dikti, jamah lembaga pendidikan agama Kristen Bapak, agar berkas-berkas yang telah masuk mereka boleh mengakses dan nilai yang terbaik yang berasal daripada Engkau boleh keluar, dan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapak, kami sangat bersyukur pada malam hari ini. Bapak, biarlah di hari Natal ini kami merayakan bukan hanya sebagai simbol, tetapi kami tahu bahwa Yesus telah lahir untuk menyelamatkan setiap kami, dan Engkau Yesus adalah Tuhan yang juru selamat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, biarlah kehendak-Mu yang boleh jadi Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucap syukur, dan yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akhiri ibadah kita. Terimalah berkat yang berasal daripada Dia. Buka hatimu dan angkat tanganmu sebagai tanda engkau menerima berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Allah yang hidup, Sang Pemilik kehidupan, menyertai kehidupan kita dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus oleh pertolongan Roh Kudus dari malam hari ini sampai Maranatha. Haleluya, sama-sama katakan amin. Para Bapak Ibu Saudara yang bersilakan duduk. Demikianlah ibadah Natal kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sekarang masuk kita pada celebration atau perayaan. Yang pertama, vokal group dari mahasiswi semester 7. Kami persilakan. Karya. Aman, minta tolong pegang Kak, nanti saya
semester 7. Sekarang vokal group dari semester 3 kami persilakan. Colok aja mas, kalau di sana. Natal telah datang lagi. Semakin ku rasa rindu di hati. Inginnya diriku memeluk dirimu dan ucapkan salam bagimu.
vokal group dari semester 1. Waduh, cewek yang main. Undangan semuanya. Adakah Tuhan
Terima kasih kepada semester 1. Sekarang vokal grup dari kakak alumni pertama dan kedua, kami persilakan. Datang dan melihat
Yang putra Allah Maha Besar, hanya para gembala dahulu mendengar berita dan melihat berbaring di dalam palungan, dipuji, disembah Mesias Sang Raja. Betapa besar kasih Bapa, penebus telah datang ke dunia supaya setiap orang